Bagaimana cara menggabungkan ayam dari dua kandang menjadi satu agar tidak berkelahi? Ini dia video jawabannya setelah yang satu ini. Nah, jadi ini adalah ayam dari dua kandang ya, yang saya gabungkan menjadi satu. Dan seperti yang kalian lihat, ini makan bersama ya, nggak ada yang gimana-gimana. Mungkin ada yang mojok-mojok dikit lah ya, tapi nggak sampai berantem brutal gitu, sampai berdarah-darah. Ini sudah hari ketiga, jadi hari pertama dan kedua memang ya masih berantem lah ya, tapi bisa diminimalisir agar nggak sampai berdarah-darah gitu ya, sampai brutal diincar gitu. Nah, ini adalah caranya. Nanti kebetulan saya ada yang mau saya gabungkan lagi dari beberapa kandang menjadi satu. Nah, ikuti terus video ini ya, jangan skip-skip supaya nanti tidak ada tips yang terlewat, karena nanti ada beberapa tips. Dan kita lanjut. Nah, itu yang ini adalah ayam yang nanti akan kita gabungkan menjadi satu, nanti berkelahi ya. Nah, itu karena ini dari penggabungan arah sini, ada beberapa ekor saya ambil dari sini juga. Jadi ini kan sekat-sekat ya, jadi ya enggak pasti ya berantem lah, beda sekat aja pasti ada yang menang ada yang kalah gitu kan. Jadi alat yang kalian butuhkan adalah, yang perlu kalian siapkan maksud saya, hanya 3, yaitu satu alat rapia, tali rapia, yang kedua gunting, dan juga solasi hitam ya, hitam ya, jangan yang putih ya, putih juga nggak apa-apa sih, cuman lebih kuat yang hitam nih kayaknya. Oke, 3 ini aja. Aduh, 3 ini aja ya, tali rapia, gunting, dan solasi. Langsung saja kita ke caranya, saya akan tunjukkan. Bentar ya, sebelum saya ke caranya, saya ingin memberikan beberapa tips dulu supaya gimana supaya ayamnya itu nggak bisa damai, nggak berantem, nggak sampai diincar brutal. Yang pertama, kakinya kalian ikat, keduanya ya. Ini cuman teori aja, nanti kita praktekkan, kita tunjukkan caranya. Jadi ya, seperti ini, kakinya kita tali, kita batasi agar langkahnya tidak terlalu lebar, karena nanti kalau sampai lebar ini ya, nanti kalau dia bisa melangkah bebas, pasti dia kalau berantem itu pakai full power ya. Jadi yang nendang itu pasti lawannya marah, terus ya bakal gitu terus sampai berdarah-darah gitu. Nah, kalau kakinya kita ikat begitu, dia walaupun berantem ya, tetap awal-awal pasti berantem, tapi enggak pasti cepet capek lah dia, karena dia cuma lompat-lompat gitu ya. Nggak bisa nendang, cuma lompat-lompat, matak-matak dikit. Setelah itu udah pasti capek, jelas sendiri dia, jelas bosan sendiri lah, bosan lama-lama apa ya, jama juga ya, kayak ini udah nggak mulai notol-notol lagi ya, matok-matok. Ini kan udah tenang dia, nggak berantem. Jika sudah mulai bertelur, itu settingan indukan ini. Oke, kita langsung aja ke caranya. Saya akan tunjukkan. Saya setting kamera dulu ya.
ini sudah pernah saya coba ikat ya, tapi ini terlalu longgar. Kita akan kencangkan sedikit jaraknya, talinya. Kita lepas dulu ikatnya. Oke, sudah terlepas. Kita akan tunjukkan cara menalinya. Ini kalau sendiri harus agak ribet ya. Ya, talinya kayak gini aja sih. Cuman yang perlu kalian ingat, jangan terlalu kencang ini ya ke kakinya. Ini harus ada jaraknya begini. Harus bisa naik turun ya, jangan terlalu kencang. Nanti luka dia kakinya. Tali kayak gini, pasti semuanya tahu ya. Kayak gini, 2 kali aja. Cukup. Satunya. Jadi kita usahakan jaraknya itu sebahu sama ini sayapnya, biar dia bisa melangkah biasa, jalannya nggak terlalu susah. Cuman kalau lari nggak bisa ini. Kalau mau ngejar matok gitu, yang paling kalah nggak bisa. Kita usahakan begitu. Kita potong dulu. Kira-kira kita sama kayak tadi ya. Dua kali aja cukup. Sama, ini longgar, bisa naik turun ya. Kayak gini, semuanya kita giniin. Oh, kabelnya kayak gini. Kita sekali lagi ya, kan tadi kehalang kabel. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Iya ya, saya akan skip dulu, nanti semuanya kalau udah keikat kita lanjut yang tipsnya selanjutnya. Nah oke lur, jadi ini semuanya sudah terikat ya ayamnya. Sebenarnya kurang satu gini, jadi tadi pagi lepas, cuman nggak apa-apa lah, nanti kita lanjut di luar video. Jadi mungkin ada yang bertanya, tadi fungsi selotipnya buat apa, selasinya? Jadi fungsi selasinya ini ya, nanti kalian perhatikan setelah diikat ini semua kakinya, pasti masih ada 1-2 ekor yang masih tetap merasa jagoan dan terlalu dominan gitu ya, mematok-matok temannya masih setelah kakinya diikat. Walaupun pengalaman saya sih berkali-kali coba dengan cara ini, itu pasti mereka nggak matok-matok lagi ya, keseringan enggak, karena dia pasti lebih fokus ke kakinya yang
geli-geli ya, ada sesuatu gitu, risih ini mungkin ya. Dia pasti mematok-matok kakinya daripada temannya. Tapi kalau masih ada, nah disinilah fungsi selotipnya. Jadi saya dari kemarin sudah perhatikan ya, yang paling sok jagoan, paling dominan gitu ya, paling galak itu yang satu ini, karena ukanya memang paling besar ya daripada yang lain. Ukurannya juga lebih tua dikit, beberapa minggu atau bulan. Oke, kita posisikan kamera dulu. Kalau ayam yang tadi kalian udah ikat kakinya masih galak juga, masih matok-matok temennya yang lain, ini mulutnya yang atas kalian kasih sulasi aja, biar nanti dia tambah risih ya, jadi nggak matok-matok lagi karena di mulutnya ada. Mohon maaf sekali tadi sempat kepotong ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba close sendiri HP-nya. Jadi kita lanjut aja ke hasilnya, karena tadi terpotong tapi sudah saya jelaskan tadi ya, sempat masuk ke video caranya. Jadi ini hasilnya, kita sulasi pucuknya saja yang bagian atas kayak gini udah bisa ya. Nanti ini kalau terlalu panjang sisanya kalian potong aja, yang penting ini aja ada sulasi sedikit yang ada di pucuknya supaya dia risih ya, jadi nggak gatal lagi dia mau matok teman. Oke lur, jadi tadi udah saya kasih 2 tips ya. Yang pertama, kakinya kalian ikat seperti tadi. Yang kedua, kalau masih ada yang galak walaupun sudah diikat kakinya, kalian sulasi mulutnya seperti tadi kayak gitu ya. Cuman dia udah berusaha melepas itu, kurang kencang tadi kayaknya ya. Harusnya 2 lapis aja ya guys ya, jangan cuma 1 putaran gitu, 1 putaran jangan, kalian 2 putaran supaya lebih kuat di mulutnya. Cuman saya akan pantau lagi nanti apakah dia masih galak. Kalau masih galak pasti saya sulasi lagi deh. Cuman ini sekilas sih udah pada damai, udah aman sentosa ya, nggak patok-patokan lagi. Kemudian tips ketiga yaitu, jadi ini kan dari dua kandang ya. Yang pertama dari sini, yang sebagian dari sini 5 ekor, yang 4 ekor dari kandang luar, dari kandang sana ya. Itu supaya dia nggak ada yang lebih dominan, itu kalian tidak boleh kalian satuin. Misalnya yang separuh tadi kan dari sini ya, yang separuh dari luar. Nah, nggak boleh yang dari sana kalian kumpulin di sini ya, atau yang dari sini kalian kumpulin ke luar, yang di luar. Nah, itu nggak bisa ya. Kalian harus pindah kandang kedua-duanya, 2 kelompok ini harus pindah kandang semua. Supaya apa? Kalau kalian nggak pindah kandangnya, masih ada di salah satu kandang dari kedua kelompok tadi, itu yang penghuni asli kandang itu pasti dominan banget guys, pasti dominan banget lah itu. Pasti merasa yang dari luar itu merasa cuma numpang, tapi yang ini merasa pemiliknya. Jadi pasti susah lah ini didamain. Jadi kita harus pindah kandangnya supaya keduanya ini merasa cuma numpang juga, bukan penghuni asli kandangnya gitu ya. Ya pasti keduanya walaupun berantem pasti mengalah, ada ngalahnya lah ya. Kalau di kandang aslinya pasti dia paling dominan, itu pasti. Jadi kalian harus pisah itu ya, ganti kedua kandangnya. Sudah itu pasti ya dalam hitungan 1 minggu lah, setelah cara-cara tadi kalian praktekin pasti udah damai sih. Saya berkali-kali coba, udah pasti 1 minggu udah cukup, pasti damai, udah akur gitu ya. Ya sebenarnya itu aja sih, 3 itu aja yang paling penting. Yang pertama kakinya kalian ikat. Yang kedua, kalau masih ada yang galak walaupun udah di kakinya diikat, kalian sulasi mulutnya 1 aja tadi, kayak tadi ya. Yang ketiga, kandangnya
dari kandangnya kalian pindah ke dua-duanya. Misalnya dari 2 kelompok ya, dua-duanya itu harus pindah dari kandang aslinya ya, terus pindah kandang lagi. Kalau kalian ambil dari 3 kelompok ya sama, harus pindah kandang semua, harus kandang baru lah, itu pasti aman ya. Nah yang keempat ini bukan tips tapi disclaimer, kalau ini yang pasti berhasil sih itu yang betina ya. Kalau betina kalian gabung seperti ini, misalnya untuk calon indukan, itu pasti berhasil. Saya sering coba berhasil. Yang susah itu kalau kalian ini jago. Nah jago di atas umur 4 bulan itu kalian gabung ini pasti susah. Pasti ada 1-2 ekor yang memang, karena itu naluri alami ya, pasti bertarung sih mereka. Jadi saya tidak sarankan untuk jago kalian campur begini di atas umur 4 bulan. Kalau masih di bawah itu masih bisa ya, paling cuma 1-2 ekor aja yang paling galak. Lama kelamaan kalau kalian ikat kakinya juga pasti jinak juga. Cukup sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.